Gimana jadinya kalau cewek yang kita kira normal-normal aja ternyata adalah agen rahasia yang suka sama kita. Hey yo, what's up brother? Dah lama kita nggak bertukar kata ya. Gimana kabar kalian? Apakah waifu kalian masih sebatas angan-angan? Di kesempatan kali ini gue mau nyeritain kisah seorang agen rahasia yang jatuh cinta bahkan sampai tergila-gila sama sosok seorang pemuda biasa. Waduh, gimana ceritanya? Ini judulnya, langsung aja kita ke pembahasannya cuy. Sorry, it's DJ. Cerita dibuka dengan diperlihatkannya sebuah pelabuhan di daerah Hokkaido yang jadi tempat transaksi senjata ilegal antara pihak dealer senjata sama pihak Yakuza. Nah, pas si dealer mau ngebuka salah satu kontainer yang dia bawa, dia malah dikejutkan sama apa yang ada di sana. Karena bukannya senjata yang ada di sana, malah sosok bos Yakuza yang penuh luka. Sontak para anggota Yakuza yang lihat itu ya langsung menyala dong dan siap buat baku tembak sama pihak dealer senjata. Tapi sesaat sebelum mereka benar-benar bisa jedar-jedor, muncullah sebuah suara yang bilang ke mereka, gerak atau enggak, terserah kalian mau pilih yang mana. Anjay, ya kurang lebih begitulah ya. Dan pas mereka nyari asal suaranya, mereka malah dikejutkan sama keberadaan sosok cewek cantik yang lagi duduk santai di atas tumpukan senjata dengan mata merah menyala. Nah, entah apa yang mau dilakuin sama si cewek ini, dia ini langsung bilang cuy ke mereka semua kalau waktu mereka sudah habis tak bersisa. Dan sesaat setelah suara cewek itu merambat di udara, suara tulang patah langsung bergema diiringi sama suara tubuh yang ambruk seolah-olah kehabisan tenaga. Ya, Ciwi itu adalah dalang di balik semua kengerian itu. Ya, walaupun dari luarnya ini kelihatan kayak cewek cantik jelita gitu, tapi ternyata dia ini iblis berwujud manusia yang dengan mudahnya bisa melumpuhkan semua orang yang ada di sana. Dia adalah Chronosia, seorang agen rahasia yang bertarung di sisi lain dunia. Nah, dengan santainya Chronosia berjalan melewati tubuh-tubuh musuhnya dan menelpon bosnya guna melaporkan keberhasilan misinya. Nah, bosnya Chronosia ngasih apresiasi atas kerja keras Chronosia. Si bos juga nyuruh Chronosia buat istirahat di hotel di sekitaran sana dan baru balik di keesokan harinya. Tapi anehnya Chronosia ini tuh nggak mau. Dia maunya balik sekarang juga, titik tidak koma. Lontak bosnya yang dengar itu ya kaget dong. Soalnya kan jarak tempat Chronosia sekarang ke rumahnya itu sekitar 900 km gitu. Bayangin cuy, jauhnya seberapa itu. Tapi dengan santainya Chronosia ini malah bilang ke bosnya gitu, bagi gua mah nggak sampai segitu. Dan tiba-tiba aja mata kanannya langsung menyala yang menjadi tanda dari aktifnya kemampuan dia. Time stop, sebuah kemampuan yang mampu mengendalikan waktu di dunia. Dan tanpa banyak nyimeng, si mbak-mbak gila ini langsung lari di atas lautan dan lompat sekuat tenaga. Yang gilanya dengan lompatannya aja, dia ini udah langsung bisa sampai gitu ke depan apartemennya. Gila nggak tuh? Bayangin lu lagi pesen paket nih, pesen paket 1 detik setelah lu pesen order paket udah langsung nyampe depan rumah lu tuh express. Wah anjir. Nah, selagi waktu masih berhenti, Chronosia ini langsung buru-buru mandi dan langsung siap-siap buat berangkat ke sekolahnya. Tapi sebelum itu dia mampir dulu nih ke cermin kamarnya buat ngecek penampilannya. Ya namanya juga cewek SMA lah ya. Nah, di sini tiba-tiba aja jantungnya jadi doki-doki, jadi deg-degan. Seakan-akan dia ini mau pergi kencan. Bahkan karena saking kacaunya isi kepalanya, dia ini sampai ngebenerin pitanya itu berulang kali, 10 kali anjir. Nah, singkat cerita, pas kemampuannya non aktif dan waktu mulai kembali normal, dia ini langsung keluar kamar yang dibarengi sama suara pintu tetangga yang juga ikut terbuka dan memperlihatkan sosok seorang pemuda namanya Kairo yang ternyata dia adalah teman sekelasnya Sia atau Chronosia, sekaligus orang yang ngebuat dia ini doki-doki sedari tadi cuy. Nah, biar nggak gabut di jalan, mereka ngobrol ringan mulai dari Sia yang nanyain jadwal latihan Kairo, menu makan Kairo, dan ya banyak lagi. Tapi intinya Kairo, dan dalam hatinya Sia ini muji-muji Kairo. Bahkan Sia ini sampai pengen makan si Kairo, pengen gigit katanya. Nah, Sia ini berharap kalau Kairo tuh confess duluan ke dia, tapi Kairo ini bukan tipe yang begituan. Dia ini tipe cowok yang cuek, nggak peka gitu kan, dan ya pokoknya bebel banget lah sama urusan perasaan perempuan. Dan karena hal itu Sia ini sempat kepikiran nih buat confess duluan, tapi dia ini malu banget. Dia juga takut kena tolak karena ini tuh pertama kalinya gitu dia ngerasain hal-hal beginian. Nah, entah karena apa tiba-tiba aja Sia ini malah keinget nih sama iklan manga yang MC dan hero-nya itu jadi dekat cuman gara-gara tangan mereka ini saling bersentuhan. Dan berkat hal
itu terbentuklah nih sebuah rencana di kepalanya, terbentuklah sebuah skema di mana dia ini bisa mengalami kemajuan gitu dalam berhubungan dengan si Kairo. Jadi rencananya itu nanti pas dia pakai time stop, dia tuh bakalan pegangan tangan sama Kairo, dan pas waktunya balik normal, tangan mereka yang masih pegangan bakalan dijadiin alasan buat nanyain perasaan Kairo ke dirinya. Sontak Sia yang memang udah gila atau karena lagi panas aja rahimnya gitu kan, mulai ngelirik-ngelirik tangan si Kairo, dan ya tanpa banyak ngimeng dia ini langsung aktifin kemampuannya. Dan sesuai dengan tujuannya sebelumnya, dia ini mulai pegang-pegang nih tangannya Kairo. Bahkan dia ini sampai ngelus-ngelus gitu tangan Kairo, ya sambil masang wajah yang gimana ya, aduh you know lah. Tapi Sia yang keasikan malah lupa batasan, karena pas kemampuannya udah nyentuh limitnya, udah sampai di batasnya, dia ini panik dan buru-buru lepas tangan mereka. Tapi karena hal itu, tubuhnya malah jadi hilang keseimbangan yang ngebuat dia ini hampir jatuh ke belakang. Tapi karena dia ini heroin gitu kan, tanpa banyak pikir, Mamang Kairo langsung nolongin dia. Kan dia ini MC-nya gitu, masa ya nggak nolongin heroinnya. Langsung lah ditolongin nih sama si Kairo biar si Sia ini atau Chronosia ini nggak jatuh cuy. Nah sontak Sia yang diperlakuin kayak gitu ya kaget dong. Tapi ya dia juga seneng banget gitu, dan ya dia udah nggak kuat, dia langsung pakai time stopnya lagi buat keluar dia ngeluapin perasaannya. Gue nggak tahan orang-orang itulah. Nah di SMA Sia ini orangnya populer banget, bahkan dalam setahun udah nggak kehitung berapa banyak cowok yang udah confess ke dia. Tapi ya endingnya tetap sama, dan di suatu hari datang nih sebatang cowok yang mau confess ke dia, tapi ya hasilnya sama aja. Dan gara-gara hal itu rumor langsung menyebar di kelasnya. Tapi Sia sendiri nggak peduli cuy, karena ya selama Kairo itu ada di sisinya, mau satu dunia ngehujat dia juga bodo amat gitu, karena di mata dia semua orang kecuali Kairo itu nggak ada bedanya sama mikroba. Nah dia yang duduk di sebelah Kairo gitu kan, ya setelah dia ini berhasil memanipulasi undian kursi gitu, anjing penyalahgunaan kekuasaan cok. Nah dia ini lagi ngeliatin Kairo nih yang lagi asik ngerjain tugasnya. Nah di sini Sia itu nawarin bantuan, tapi Kairo itu nggak mau, karena menurut Kairo dia tuh harus ngerjain semuanya sendiri, karena ini tuh tanggung jawabnya. Anjay, bertanggung jawab sekali dia ini, Pak. Nah Sia ini mikir, kenapa sih Kairo itu nggak pernah nanyain soal cowok-cowok yang confess ke dia, apalagi cowok yang barusan. Pasti dia juga kan udah denger nih rumor tentang dia, tapi ya Kairo ini cuek. Dan ya hal itu berhasil ngebuat Sia ini jadi sedih. Sia ini mulai negative thinking kalau Kairo itu mungkin nggak tertarik ya sama dia. Nah pas homeroom, sensei mereka yang telat datang ngejokes, kelas dimulai kalau gue datang, kalau gue belum datang ya berarti belum dimulai, belum waktunya. Nah gara-gara hal itu ya si kelas langsung jadi ketawa semua. Tapi Sia beda, dia malah diem sunyi cuy. Ya sama kayak gue sih kalau jadi siswanya ya. Dia nggak bisa berekspresi bebas kayak teman-temannya, karena dari kecil dia tuh diajarin buat nggak nampilin kelemahannya, karena dia ini adalah yang terkuat di dunia. Nah dia time stop dan nanyain ke Kairo nih, apa sih yang sebaiknya itu gue lakuin gitu kan, tapi nggak ada jawaban, cuman ada keheningan. Di sana Sia itu nyoba buat senyum di depan jendela, tapi sia-sia karena dia ini nggak bisa menunjukkan senyuman itu ke siapa-siapa cuy. Nah kita flashback dulu nih ke momen yang menjadi penyebab dari cinta gilanya Sia. Jadi di 1 tahun yang lalu, di akhir bulan April, Sia mulai masuk SMA dikarenakan organisasinya pengen kalau Esper mereka yang di bawah umur mendapat pendidikan yang normal. Singkat cerita, Sia yang diwajibin buat ikut kegiatan klub akhirnya milih buat join ke klub panahan, dikarenakan dia ini penasaran sama fungsi panahan di zaman yang udah dipenuhi sama terobosan-terobosan. Pas sampai di klub panahan, Sia langsung disambut baik, tapi balasannya ya cuek aja. Nah singkat cerita, pas Sia mau test drive, tiba-tiba aja panahnya malah patah gara-gara powernya Sia tuh udah gak masuk akal ya bagi remaja seumurannya. Nah Sia sadar kalau selama ini dia tuh terlalu ngandelin otot, karena biasanya misi dia tuh cuma hentiin waktu, pukul sana sini, tendang sana sini, dan tembak sana sini. Tapi beda sama panahan, di panahan dia butuh koordinasi, konsentrasi, dan juga ketenangan emosi. Dan masalahnya dia tuh gak terbiasa sama hal itu. Dan karena hal itu Sia langsung terisolasi di lingkungan barunya, yang ngebuat senpai-senpainya langsung ngegosipin dia. Jir lah, kok kira bidadari surga, ternyata gorila. Nah di saat yang lain pada ngegosipin Sia, Mamang Kairo muncul dan manggil dia. Tapi responnya Sia malah ngeremehin Kairo yang menurut dia nggak ada bedanya sama mikroba. Tapi Kairo yang denger itu ya chill aja. Di sini Kairo ngasih busur baru buat Sia. Dia juga ngajarin Sia lewat demonstrasi. Coba deh kamu pakai bahu sama punggung. Nah ngeliat Kairo yang lebih unggul dari Sia, dia itu marah. Dia nggak mau kalah sama orang biasa. Dia mulai latihan berjam-jam. Bahkan sampai pakai skillnya cuman buat bisa ngalahin Kairo. Tapi akhirnya dia malah makin buruk dibanding sebelumnya. Walaupun sempainya udah pada nyerah ngajarin dia,
dia, Sia masih keras kepala dan bakal terus latihan. Dia sakit hati karena ini pertama kalinya dia ngerasa lemah kayak gini. Nah, Kairo datang lagi buat ngajakin Sia latihan bareng. Tapi Sia nolak, dia keras kepala, dia nggak butuh bantuan dari siapa-siapa. Apalagi dia ini kan udah pernah bilang tuh kalau dia tuh nggak bakal kalah dari Kairo. Tapi Kairo yang nggak nyerah duduk di sebelahnya dan gas buat latihan sendiri. Ngeliat itu, Sia protes, tapi Kairo bilang latihan sendiri tuh nggak enak. Dia nanyain Sia, kamu lagi seneng latihan ya? Tapi dengan ketusnya, Sia ini malah bilang kalau dia tuh nggak butuh seneng, dia cuma perlu terus berusaha sampai ke hasilnya sempurna. Nah, Kairo yang denger itu ngasih tahu kalau mereka yang seneng, mereka lah yang menang. Dia juga ngasih tahu kalau awalnya dia tuh juga nggak seneng, tapi setelah dapat saran, pujian, bahkan kesempatan, dia jadi ketagihan. Nah, Kairo itu pengen Sia itu paham kalau panahan itu menyenangkan. Nah, Sia yang denger itu bingung, dia nggak paham konsep bersenang-senang. Soalnya apa yang selama ini diajarin ke dia tuh ya misi nomor 1, bahagia itu nggak perlu. Anjay, kata dulu nggak sih? Nah, pada akhirnya Sia itu setuju buat latihan bareng. Nah, seminggu kemudian Sia ini langsung bisa tepat sasaran dan langsung nyiptain perfect score. Para member lain yang lihat itu ya langsung kaget dan mulai nyebut Sia sebagai dewa gorila. Nah, Sia yang denger itu ya makin kesal sama mereka, tapi karena moodnya lagi bagus, dia maafin mereka semua. Nah, singkat cerita, pas Sia ini udah lebih jago dari Kairo, logikanya kan dia itu udah nggak perlu nih ngobrol ataupun latihan bareng lagi sama si Kairo, tapi dia malah cari-cari kesempatan buat bisa berduaan. Dan karena hal itu dia jadi sering salting, sering doki-doki, sering deg-degan, tapi dia sendiri tuh nggak tahu kenapa hal itu bisa terjadi. Nah, suatu ketika Sia nggak sengaja denger info kalau Kairo tuh mau pindah. Sontak Sia yang denger itu ya langsung shock. Secara nggak sadar dia ini ngaktifin ability-nya, dia ambruk, lututnya lemes dan tiba-tiba aja dadanya jadi sakit. Nah, dia mau mastiin keaslian info yang dia denger, tapi jawaban tak terduga malah keluar dari mulut Kairo yang langsung membenarkan kabar itu. Nah, sontak Sia yang denger itu ya langsung hancur sehancur-hancurnya. Nah, sepulang sekolah Sia nangis di kamarnya, air matanya jatuh tanpa harus disuruh. Dia nggak paham kenapa, tapi dia tahu kalau perasaannya itu nggak cocok buat agen rahasia kayak dia. Tapi air matanya tetap aja nggak mau berhenti dan hal itu ngebuat sakit di dadanya ini semakin menjadi-jadi. Nah, di keesokan harinya Sia yang lagi bobo cantik setelah capek bergelut sama perasaannya nggak sengaja kebangun gara-gara tetangganya yang cari perkara. Nah, dia ini marah, dia tuh pengen ngamuk-ngamuk ke tetangganya, tapi pas pintunya dibuka dia malah ngeliat sosok yang nggak disangka-sangka. Dia adalah Kairo, cowok yang sebelumnya ngebuat dia ini menangis sengsara di kamarnya, tapi sekarang malah lagi angkut kulkas dan pindah ke kamar sebelahnya. Nah, ngeliat Sia yang bengong jadi batu, Kairo ngasih tahu kalau dia tuh cuma pindah apartemen, dia nggak sampai pindah ke wilayah lain. Sontak Sia yang denger itu ya langsung lega, seakan-akan tangisannya sebelumnya itu cuman mimpi belaka. Nah, momen ini juga menjadi pemicu dari lepasnya emosi gelap Sia yang udah lama terpendam. Nah, gak butuh waktu lama, Sia ini langsung pakai time stopnya dan langsung meluk cowok di hadapannya. Dan di dada Kairo, Sia ini mulai menangis dan nyalahin Kairo karena ya gara-gara Kairo Sia jadi kayak gini. Nah, selain itu Sia juga bilang kalau dia tuh udah cinta sama Kairo. Damn. Oke Pak C sekalian, gimana tuh ceritanya? Apakah Sia bakalan terus bisa bersama sama Kairo gitu kan tanpa harus berkonflik sama organisasinya? Oke, thanks buat yang udah nonton sampai detik ini. Komen kalau kalian mau kasih saran, kritikan, ataupun ya sekedar bacotan-bacotan kalian juga silahkan. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian nggak suka. Gua nggak maksa kalian kok ya, Ci ya. Oke, sampai sini aja dulu videonya. Subrek buat kelanjutannya. See you next time and bye-bye.